Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wal maqalatus sabi'atu an Dawuda an-Nabi alaihi salam qala uhiya fi zaburi wa huwa kitabun unzila alaihi. Kita artiin dulu ya. Wal maqalatus sabi'atu, dan makalah yang ketujuh dari bab sulasi, an Dauda, dari Nabiullah Daud, an-Nabi alaihi salam, Nabiullah Daud alaihi salam, qala, beliau bersabda, uhiya fi zaburi, aku diberikan wahyu di dalam kitab Zabur. Sebenarnya ini fi'il madi, bukan fi'il mudhari. Uhiya, diturunkan wahyu di dalam kitab Zabur. Cuma karena Nabi Daud yang ngomong, kalian dah saya tambahin aku gitu. Sebenarnya enggak ada akunya. Uhiya, diwahyukan, diturunkan wahyu oleh Allah fi Zaburi, di dalam kitab Zabur. Ya, kitab Zabur kan kitabnya Nabi Daud, beliau yang terima gitu. Wa huwa kitabun unzila alaihi, Zabur itu kitab yang diturunkan atasnya. Kan kitab suci yang Allah turunkan itu ada berapa? Hah? Ada 4. Yang gampangan. Totalnya ada 104 totalnya. Yang berupa kitab suci ada 4, yang berupa lembaran-lembaran suhuf itu ada 100. Jadi totalnya ada 104. Kalau yang bentuknya kitab suci ada 4, Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Nah sisanya 100 suhuf itu diberikan kepada 3 orang nabi. 3 orang nabi, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Jelas dia totalnya. Nah Zabur itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Dia itu kitab yang diturunkan atasnya. Haqqun alal aqili, ay wajibun alaihi an la yashtagila illa bitalatin minal khisoli. Haqqun alal aqili, sebuah hak alal aqili, atas orang yang berakal. Ai wajibun alaihi, artinya kewajiban atasnya, kewajiban bagi orang yang berakal. Tinggal nanti dilihatlah kita ini ngerasa berakal atau enggak gitu. Kalau kita ngerasa berakal berarti kewajiban kita 3. Kita ngerasa berakal atau enggak gitu. Kalau kita ngerasa berakal berarti kewajiban kita ada 3. Hah? An la yashtagila illa bitalatin, an la yashtagila, bahwa dia tidak menyibukkan diri, an la yashtagila, bahwa dia tidak menyibukkan diri, illa bitalatin, kecuali dengan 3 minal khisoli,
dari perbuatan, bahwa dia tidak menyibukkan diri kecuali dengan 3 perbuatan. 3 tuh kewajiban buat orang yang berakal ada 3. Kalau emang kita ngakunya berakal, ya berarti kudu sadar ya, bahwa kewajiban kita ada 3. Yang pertama, tazawwudun lima'adin, ay li akhiratihi bi ada'il a'malis sholihati. Tazawwudun lima'adin, menyiapkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Tazawwudun lima'adin, menyiapkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Tazawwudun, menyiapkan bekal, lima'adin, untuk kehidupan selanjutnya. Ai li akhiratihi, artinya untuk akhiratnya. Bi ada'il a'malis sholihati, dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Al-a'malus sholihah, perbuatan-perbuatan baik. Betul. Jadi kalau al-a'malus sholihah itu lebih umum ya, lebih umum sifatnya. Kalau perbuatan ibadah itu lebih khusus, bisa jadi sholat, zakat, puasa, haji, sedekah. Tapi kalau perbuatan baik itu lebih umum. Kita nyuci mobil, nyuci motor, nyapu rumah, bersihin halaman, berbuat baik sama tetangga, itu termasuk al-a'malus sholihah, perbuatan baik. Termasuk nyuci baju, segala macam dah. Benerin genteng rumah yang bocor, itu termasuk al-a'malus sholihah. Hah? Iya. Itu yang pertama, menyiapkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Wa mu'natun lima'ashin, dan memenuhi kebutuhan lima'ashin, untuk kehidupannya saat ini. Pertama, menyiapkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Yang kedua, memenuhi kebutuhan untuk kehidupannya saat ini. Ai qiyamun bi amri kifayatihi wa saunihi, artinya menjalankan tugas, qiyamun, menjalankan tugas, bi amri kifayatihi, untuk memenuhi kebutuhannya, wasaunihi, dan melindungi dirinya. Yang kedua, memenuhi kebutuhan untuk kehidupan kita saat ini. Wa fi ibaratin, dan di dalam sebuah ibarat, wa marommatin lima ashin, wa marommatun lima ashin. Jadi ada yang pakai wa mu'natun lima ashin, ada yang pakai wa marommatun lima ashin. Jadi ada 2 riwayat, ada wa mu'natun lima ashin, ada yang pakai wa marommatun lima ashin. Bi fathil mimi warra'i wa tasydidil mimi, dengan fathah huruf mim pertama dan ro, dan tasydid huruf mim yang kedua. Marommatun, ai islahuhu, artinya memperbaiki kehidupannya saat ini. Islahuhu, memperbaiki kehidupannya saat ini. Wa talabul ladzatin bihalalin, dan mencari kelezatan dengan yang halal. Wa talabul ladzatin bihalalin, dan mencari kelezatan dengan yang halal.
Fa inna kasbal halali wajibun. Maka sesungguhnya usaha yang halal itu hukumnya wajib. Fa inna kasbal halali wajibun. Maka sesungguhnya usaha yang halal itu hukumnya wajib. Itu kewajiban yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang berakal. Ya artinya kalau kita emang ngaku bahwa kita berakal, kudunya dalam keseharian kita tidak lepas dari 3 hal ini. Nyiapin bekal buat akhirat kita, juga kerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita saat ini, dan nyari usahanya dengan usaha yang halal. Harusnya keseharian kita tidak pernah lepas dari 3 hal ini. Yang paling pertama, menyiapkan bekal untuk akhirat kita, karena memang perintahnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya seseorang memperhatikan apa yang sudah dia setorkan, apa yang sudah dia kerjakan untuk kehidupan esoknya. Itu di Al-Quran udah jelas tuh perintahnya. Jangan sampai kita cuma mikirin kehidupan kita saat ini, tapi jangan lupa, apalagi memang dunia ini, kita hidup di dunia ini hanya sementara, sedangkan kehidupan yang abadi itu adanya nanti di akhirat. Jangan sampai kita cuma sekedar memenuhi kebutuhan kita di dunia yang sementara ini, tapi melupakan bekal untuk kehidupan kita yang abadi nanti di akhirat. Nah, apanya? Ya nanti itu. Ingat tentu. Jangan sampai kita lupa dari kehidupan kita yang abadi di akhirat. Makanya mumpung kita masih hidup ini, kita siapin bekal yang banyak, sebanyak-banyaknya. Kita juga sering tuh dengar keterangan hadisnya, ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia itu merupakan ladang untuk mempersiapkan bekal akhirat kita. Ad-dunya mazra'atul akhir. Jelas tuh ya. Yang pertama tuh. Apalagi memang Rasul juga bilang al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik pandai itu adalah orang yang bisa menundukkan nafsunya dan mengerjakan sesuatu sebagai persiapan untuk kehidupannya setelah kematian. Ditambah lagi di awal-awal kitab ini kita juga udah baca tuh, Sayyidina Abu Bakar bilang, man dakhalal qabra bila zadin faka'an nama raqibal bahra bila sapinatin. Kan gitu. Orang yang masuk kuburan tanpa bawa bekal kayak orang mengarungi lautan tanpa perahu. Yang naik perahu aja kadang-kadang bisa tenggelam, apalagi yang gak pakai perahu. Makanya mumpung kita masih hidup, masih punya waktu, ayo kita siapin bekal sebanyak-banyaknya. Apa aja dah yang bisa kita kerjain. Mau itu ibadah mahdhuf ataupun ibadah ghair mahdhuf. Mau itu ibadah yang langsung hubungannya antara kita dengan Allah, atau ibadah yang sifatnya sosial. Semuanya kita kerjain. Yang penting selama kita hidup di dunia ini, kita sudah betul-betul mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kita. Dari dulu, dari kita kecil udah diajarin tuh iktanim khomsan qabla khomsin, kan gitu. Hayataka qabla mautika, manfaatkan waktu yang 5 sebelum datang yang 5. Mumpung masih hidup, manfaatin sebelum nanti datang kematian. Wasihataka qabla sakomika, manfaatin waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, kan gitu. Terus apa lagi? Wa faragoka qabla syughlika, manfaatin waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Manfaatin itu.
Wa ginaka qabla fakrika, manfaatin waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Yang terakhir wasyababaka qabla haramika, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Siapin bekal sebanyak-banyaknya, karena tadi lagi-lagi kehidupan kita yang sebenarnya itu adanya nanti di akhirat. Di dunia kita hanya sementara. Nah, tapi yang selama-lamanya itu adanya di sana, di akhirat. Jelas dia. Itu yang pertama, bahwa orang yang berakal harus betul-betul mempersiapkan bekalnya untuk kehidupan selanjutnya. Kita aja emang biasanya begitu hari Id, Lebaran kita pulang kampung. Tentunya dari sekarang kita udah nyelengin tuh dikit-dikit, karena besok kita mau pulang kampung. Dan sekarang udah nabung dikit-dikit, asal gajian kita sisihin, ini persiapan buat pulang kampung. Jangan sampai ntar pas pulang kampung kagak ada ongkosnya, nggak bisa bawain apa-apa di rumah gitu, ke kampung nggak bisa bawa apa-apa. Jangan sampai nggak bisa ninggalin pisan buat yang ada di kampung, kan begitu. Dan sekarang sebelum Ramadan udah nyiapin tuh, udah menyisihkan sedikit-sedikit dari apa yang kita hasilkan, dari gaji kita gitu, dari hasil usaha kita udah nyisihin. Itu timbang pulang kampung di alam dunia yang cuma sebentar, ya paling lama di kampung paling seminggu kan gitu. Tapi buat pulang kampung nanti yang selama-lamanya, makanya kudunya lebih banyak lagi bekal. Yang cuma seminggu aja kita siapin mateng-mateng, apalagi ini pulang kampung yang selama-lamanya. Kudunya gitu. Kudunya kita siapin dari sekarang. Mumpung nih. Apalagi yang udah pada tua. Apalagi kali yang masih muda mah. Ya, tapi meskipun umur nggak ada yang tahu gitu, Kong. Meskipun umur nggak ada yang tahu, ya bisa jadi kan yang tua duluan, yang muda belakangan, atau yang bisa jadi yang muda belakangan, yang tua duluan, kan bisa jadi. Apalagi dah gitu. Ayo makanya mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk menyiapkan bekal kita. Ayo. Mau itu ibadah mahdoh pakai cara sholat, zikir, ngaji, baca Quran, tadarus, segala macam, atau pakai ibadah sosial, sedekah sama tetangga, bantuin keluarga, berbuat baik dengan warga di sekitar kita. Itu semuanya bisa jadi bekal kita buat nanti pulang ke akhirat gitu. Siapin dari sekarang tuh. Kalau memang kita berakal. Kalau memang kita berakal. Yang kedua, wa mu'natun lima asyin, kita harus memenuhi kebutuhan kita untuk kehidupan kita saat ini. Makanya Islam itu enggak ngajarin pemeluknya jadi orang yang malas. Kita diperintahkan harus seimbang, nyiapin bekal buat akhirat ya kudu kewajiban, memenuhi kebutuhan hidup kita saat ini pun kewajiban. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu. Bukan orang terbaik yang meninggalkan dunianya untuk kehidupan akhiratnya, juga bukan orang yang baik orang yang meninggalkan akhiratnya untuk kehidupan dunia. Hatta yusiba minhuma jami'an. Yang terbaik adalah yang bisa menggabungkan antara kedua-duanya. Kebutuhannya saat ini dia penuhi, bekalnya untuk alam akhirat juga dikerjakan. Dua-duanya digabung. Dua-duanya. Dan itu kewajiban juga. Wa mu'natun lima asyin. Cari bekal untuk kehidupan kita di dunia ini. Jangan sampai kita jadi beban masyarakat. Jangan sampai kita jadi beban masyarakat. Karena Rasul juga bilang, la'an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zuhrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan.
seseorang yang manggul kayu bakar untuk dia jual di pasar lebih baik daripada orang yang bisanya timbang minta doang, kerja ogah, males, isik-isik minta, datang ke tetangga, datang ke keluarga, tolongin saya apa? Hah? Iya, ama kerja males, ama begawe ogah, kerjanya tiap hari jadi beban teman-temannya, jadi beban keluarganya. Itu Rasul gede banget sama orang begitu. Mendingan dia manggul kayu bakar untuk kemudian dia jual di pasar, lebih baik daripada dia jadi orang yang minta-minta kepada orang lain, atau jadi orang yang membebani keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Dan ayatnya juga jelas. Kita sering baca itu waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Memang Allah siapkan waktu siang ini sebagai ma'asya untuk mencari ma'isya, memenuhi kebutuhan kita. Artinya kalau waktunya sudah disiapkan oleh Allah, berarti memang kalau siang kita diperintahkan untuk beraktivitas, kerja gitu. Nyari untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jangan sampai kita jadi beban gitu. Jangan sampai. Jadi dua-duanya, buat akhirat kita siapin bekalnya, buat kehidupan dunia yang sekarang kita jalanin juga kita penuhi kebutuhannya. Jangan sampai alasan ibadah karena pengen di masjid iktikaf, akhirnya kerjaan itu kita tinggalkan. Jangan sampai tuh. Karena dua-duanya kewajiban. Nyiapin bekal buat akhirat ya kewajiban kita, memenuhi kebutuhan kita sehari-hari itu pun kewajiban kita. Dua-duanya. Tadi Allah menyiapkan waktunya waja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang hari itu sebagai waktu untuk mencari ma'isya. Artinya kalau dikasih waktunya berarti juga diperintahkan. Cukup ya? Jelas itu? Masih lama kan ya? Cuma lagi-lagi, meskipun kita ini kewajiban mencari kebutuhan hidup kita, tapi usahakan kita mencarinya lewat jalur yang halal. Jangan sampai yang penting mendapat duit, yang penting bisa makan, yang penting bisa beli ono ini. Jangan sampai tuh. Tetap usaha kita harus yang halal. Man talabad dunya halalan istighfafan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi ba'athahu yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Orang yang mencari rezeki yang halal dengan niatan untuk agar jangan sampai menjadi beban untuk orang lain, atau dengan niatan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, atau dengan niatan agar bisa menolong tetangga-tetangganya, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti oleh Allah dan wajahnya bersinar seperti malam bulan purnama. Seperti bulan purnama. Kalau niatnya begitu, niatnya selain mencari rezeki yang halal, niatnya biar kita nggak jadi beban orang, biar bisa ngasih nafkah buat keluarga, biar bisa nolongin tetangga-tetangga kita. Itu niatnya begitu. Jelas tuh ya? Udah. Bahkan bukan cuma diperintah doang, Allah juga nyontohin tuh para nabi-nabi aja. Para nabi-nabi itu semuanya pada usaha. Ya, jangan disangka nabi-nabi itu cuma kerjaannya duduk, zikir, sholat. Enggak. Nabi-nabi pun punya usaha. Nabi Nuh itu usahanya usaha mebel, tukang kayu dia. Ya, tukang kayu. Makanya begitu disuruh bikin perahu, ya paham kayu yang cakep kayu apa begitu. Lah kalau bukan tukang kayu, begitu disuruh bikin perahu bingung dia, nih pakai kayu apa ya yang cakep begitu. Itu Nabi Nuh kerjaannya tukang kayu.
Nabi Idris kerjanya tukang jahit. Nabi Idris. Nabi Ibrahim tukang baju, tukang pakaian. Nabi Daud itu pandai besi. Pandai besi. Hah? Bikin keris. Bikin keris. Pandai besi. Beliau Nabi Daud itu kerjaannya bikin perlengkapan perang, bikin baju perang, bikin helm perang gitu. Cuma makanya dikasih mukjizatnya begitu, wa alanna lahul hadid. Itu besi kalau dipegang Nabi Daud langsung lunak. Jadi dibentuknya pakai tangan dewek. Kalau kita kan kudu digedik dulu gitu. Wa alanna lahul hadid. Itu mukjizatnya Nabi Daud. Karena memang beliau pandai besi. Tukang bikin baju perang dan perlengkapan perang. Itu senjata termasuk salah satunya. Hah? Apa baju? Iya, langsung dilemes. Nabi Ibrahim itu tukang pakaian. Rasul bilang fa inna aba'akum Ibrahim alaihi salatu wassalam bazzazan atau bizzazan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu tukang baju, tukang pakaian. Udah tuh. Jangankan kita, nabi-nabi aja masih ada usahanya. Makanya dari dulu saya juga dipesan sama orang tua saya tuh, sama almarhum. Ki, biar kata kita jadi ustad, tetap kudu punya usaha. Yang pertama tujuannya jangan sampai mentang-mentang jadi ustad nanti ngarepin hadiah mul dari jamaah. Itu kalau punya usaha maka nggak ngarepin jadi. Ya Nabi sendiri begitu, Nabi pun oleh Allah diperintahkan untuk usaha tetap. Gitu. Hah? Gitu. Jangan sampai dia mentang-mentang jadi guru ngaji nggak ada usahanya bisa udah. Semua. Pokoknya semua orang diperintahkan untuk tolabul halal, mencari rezeki yang halal. Apalagi juga Sayyidina Umar juga mesen, Sayyidina Umar, wahai orang-orang fakir, ayo angkat kepala kalian. Angkat kepala kalian dan bekerjalah, beraktivitaslah. Jangan sampai kalian jadi beban masyarakat. Itu pesannya Sayyidina Umar bin Khattab. Ada keterangannya dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Bab kasab, bab usaha di situ ada. Oke, cukup ya. Lagi-lagi tuh, kita harus seimbang antara akhirat dan dunia, harus seimbang. Siangnya kita cari kebutuhan hidup kita, mencari maisha, malamnya kita perbanyak bekal kita buat pulang ke akhirat nanti. Jangan sampai kita terlalu sibuk ngurusin dunia sampai meninggalkan kewajiban akhirat kita, atau sebaliknya jangan sampai kita terlalu sibuk ngurusin kehidupan akhirat kita tapi ujung-ujungnya di dunia ini kita jadi beban masyarakat. Jangan sampai seperti itu. Kudu seimbang dua-duanya. Kita siapin bekal buat akhirat, tapi kita juga tetap memenuhi kebutuhan kita saat ini. Pernah Rasul lewat jalan bareng sama Sayyidina Abu Bakar. Ngelewatin ada anak muda badannya keker. Sayyidina Abu Bakar bilang, coba ya kalau pemuda yang keker ini tenaganya, kekuatannya dipakai buat berjuang di jalan Allah gitu. Ngapa dia jadi aja di pasar gitu. Sayyidina Abu Bakar ngomong begitu, Rasul langsung jawabin, lah jangan ngomong begitu. In kana yas'a ala abawaini kabiraini liyu'inahuma fahuwa fi sabilillah. Kalau emang dia usaha tujuannya buat ngurusin orang tuanya yang udah pada tua, itu pun sama saja dia sedang berjuang di jalan Allah gitu. Wa in kana yas'a ala auladihi shigori, kalau emang dia usaha tujuannya untuk
merawat anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fisabilillah, itu pun sedang berjuang di jalan Allah. Wa in kana yas'a ala nafsihi liyastagna 'anil nas fahuwa fisabilillah. Kalau emang dia usaha biar kebutuhan dirinya tercukupi sehingga nggak perlu minta dari orang lain, itu pun dia sedang berjuang di jalan Allah. Gitu. Jadi jangan ada salah paham. Ini mau mentang-mentang, ayo kita siapin bekal di akhirat di masjid aja ujung-ujungnya. Enggak, kita kerja pun, kita aktivitas sehari-hari, yang dagang di pasar, yang punya warung dia buka kiosnya, yang narik dia narik, apa pangkalan kayak ojek online kayak gitu. Pokoknya apapun aktivitas kita kesehariannya, kalau tujuannya tadi buat ngerawatin orang tua kita atau buat ngerawatin anak-anak kita, ngasih nafkah buat keluarga kita, atau tadi minimal biar kita kagak jadi beban masyarakat, itu pun nilainya sama dengan berjuang di jalan Allah. Jadi yang namanya berjuang fisabilillah bukan cuma perang doang, bukan. Dengan kita aktivitas sehari-hari, kita usaha mencari rezeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, itu pun sama saja berjuang fisabilillah di jalan Allah. Jadi jangan salah paham ya. Itu jangan sampai ntar ngaji kudu siapin bekal buat akhirat dari pagi sampai malam di masjid aja nggak pulang-pulang. Bini di rumah kelaparan, anak pada nangis, agak ngepisan. Jangan sampai. Dah cukup ya. Dah kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.